Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah karamana subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita masuk hadis yang ke-208 dari 1000 hadis hafalan. Temanya tentang fadilah yang ada di hari Jumu'ah. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul Jumu'ah, ketika ada hari Jumu'ah, karena ala kulli babin min abwabil masjid, ada di setiap pintu dari pintu-pintu masjid, al malaikatu yaktubun, malaikat yang tugasnya mencatat. Al awwala fal awwala, maka yang pertama, siapa pertama, siapa kedua, siapa ketiga, ada catatannya bersama fadilah masing-masing. Wa idza jalasal imam, ketika imam telah duduk, artinya sudah siap berkhutbah, naik di atas mimbar, menyampaikan salam, lalu duduk, muadzin mengumandangkan adzan. Dikala itu tawau as-suhufa, malaikat menutup lembar catatan yang isinya tentang fadilah yang datang awal yang awal. Waja'u yastami'una dzikra, lalu malaikat datang untuk mendengarkan peringatan, nasihat, khutbah yang disampaikan. Rawal Bukhari, meriwayatkannya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ayyul ikhwah, a'azzana subhanahu wa ta'ala, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, kita mengenal apa hari Jum'ah. Satu hari dari hari-hari selama sepekan yang memiliki keutamaan khusus. Jejak di antara hari-hari yang baik, dia terbaik. Nabi Adam dicipta juga hari Jum'ah. Nanti kiamat terjadi juga hari Jum'ah. Ada zikir khusus di hari Jum'ah, kita membaca surah Al-Kahfi, memperbanyak bersalawat pada Nabi, memperbanyak doa, itu sangat mustajab. Termasuk di hari Jum'ah ada satu kegiatan namanya Jum'atan. Waktunya di waktu zuhur, yang itu hukumnya wajib
kecuali 5. Siapa 5 yang tidak wajib Jumatan? 1 budak, 2 perempuan, 3 anak-anak, 4 orang sakit yang nggak ada kemampuan untuk datang, yang kelima musafir, yang mereka tidak bisa berhenti karena di atas kendaraan. Tapi bila musafir itu sendiri dan bisa berhenti tetap wajib, karena terkena panggilan hayya 'alas shalah. Kalau safarnya berombongan punya hak untuk menegakkan salat bersama rombongannya. Hak jamak qashar itu bila berombongan. Tentang wajibnya Jumatan, Allah memerintahkan idza nutiya lis-salati mi yaumil jumati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ketika dikumandangkan panggilan di hari Jumat untuk Jumatan, maka bergegas untuk disambut dan tinggalkan jual beli. Maka orang yang sibuk dengan dunia sementara mereka dipanggil, kesibukan dunia hukumnya haram, harus ditinggalkan. Kecuali yang betul-betul darurat, itu kondisi menghadapi darurat itu berbeda dengan kondisi normal. Untuk penegakan Jumatan, orang yang datang ada adab. Sejak mandi dengan sempurna seperti mandi junub, memilih pakaian terbaik, rapi dan harum, datang ke masjid ketika berangkat dengan doa semisal bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Sepanjang jalannya wibawa sehingga tidak ada perbuatan sia-sia. Ketika masuk ke masjid ada adabnya. Sandal kiri lepas dulu, yang kanan menyusut dilepas, yang kanan naik sambil berdoa. Tentunya sudah dihafalkan doa masuk masjid. Kemudian tidak boleh duduk kecuali sholat tahiyatul masjid dulu. Lalu tidak boleh membelah orang yang duduk di dalam shop. Makanya siapa yang datang duluan penuhi depan, lalu berikutnya jangan sampai belakang penuh depan kosong, nanti ada orang membelah shop bahkan melangkai pundak. Itu tidak boleh. Selama menunggu imam sholat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 2 salam sak kuatin, namanya sholat sunnah mutlak diizinkan, tapi itu bukan qobliyah Jumu'ah. Kemudian ketika imam datang menyampaikan salam lalu duduk, di situ muadzin mengumandangkan azan. Orang menjawab lalu berdoa bersama fadilahnya. Setelah itu disampaikan khutbah, ada khutbah 1, khutbah 2, selesai iqamah, lalu Jumatan. Setelah itu zikir, lalu ba'diyah Jum'ah, minimal 2, terbaik di rumah. Walaupun di masjid juga boleh, atau diperinci di masjid 4, di rumah 2, atau minimal 2. Kemudian fadilah orang yang datang yang diistilahkan dalam bentuk tabkir, datang berawal-awal, itu fadilahnya besar. Orang yang datang pada tahapan pertama dinilai bersedekah senilai unta. Orang datang pada tahapan kedua, fadilahnya besar, dinilai sedekah seperti sapi. Orang yang datang tahapan ketiga, nilai fadilahnya seperti bersedekah kambing. Yang keempat seperti sedekah bernilai ayam. Datang tahapan yang kelima, dinilai sedekah bernilai telur. Apabila sudah khatib naik, maka malaikat menutup catatannya. Orang yang datang setelah itu enggak tercatat
orang yang mendapatkan fadilah khusus, walaupun Jumatannya sudah sah tapi enggak mendapatkan fadilah khusus. Jumatan sah dapat fadilah Jumatan tapi enggak mendapatkan fadilah khusus yang disebutkan tadi. Lalu penghitungan datang pertama, kedua, ketiga itu seperti apa? Jawabnya ditinjau dari sisi terbitnya matahari. Terbit jam berapa? Jam 6 misalnya. Khutbah jam berapa? Mulai naik jam 12 misalnya. Sehingga sekitar ada 6 jam. Maka 6 jam dibagi 5. Sekitar 1 jam lebih 12-an menit. Sejak terbit lalu berjalan 1 jam 12 menit, siapa yang datang di kala itu? Nah, dia datang pada tahapan pertama. Dan berikutnya lalu datangnya sekitar setengah 12, maka dia termasuk datang pada tahapan yang kelima. Nilainya itu adalah seperti bersedekah telur. Makanya siapa ingin mendapatkan nilai sedekah unta, datangnya ya sejak dari pagi. Matahari sudah terbit sempurna, dia berangkat, nah itu mendapatkan nilai yang luar biasa. Sehingga apabila memungkinkan orang libur kerja hari Jumat, memperbanyak ibadah, itu yang berpotensi mendapatkan fadilah yang sangat besar. Itu diantara beberapa rangkuman dari hadis di atas. Insyaallah hadis yang lain bisa kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.